Dan sepenggal kisah berdaya bertani kelor ada di Desa Ngawen Ombo, Kecamatan Kunturan, Kabupaten Blora. Adalah Mbah Agus Kelor namanya. Tokoh desa yang telah merubah menjadi sebuah desa yang penuh dengan harapan. Siapa sangka, ternyata Kabupaten Blora berhasil mencuri perhatian dunia karena memiliki kampung konservasi kelor bernutrisi tinggi yang ada di Desa Ngawen Ombo, Kecamatan Kunturan. Meskipun terletak di tengah areal persawahan dan hutan rakyat yang jauh dari pusat kabupaten, kampung ini sering didatangi pengusaha dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, Korea, negara-negara Afrika, Eropa, hingga Amerika hanya untuk belajar kelor dan pengolahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang asmo Mbah Agus Kelor ya? Oke. Bisa lihat Mbah Agus sedang sibuk apa ini Mas? Ini nemenin sederek-sederek Melorot daun merontokkan daun kelor. Oh, ya. Nah, ini Mbak, sedulur desa dan poro konco tani yang ada di rumah ini ingin tahu soal kelor. Kita bisa ngobrol, Mbak? Nggih, saged. Monggo. Di Teng mriko mawon nggih ngobrol nggih. Siap, Mbak. Nggih. Nah, ini Mbah Agus Kelor, nun sewu. Para konco tani yang ada di desa dan di rumah-rumah ini ingin tahu kenapa sih Mbah Agus ini memilih berkebun kelor? Bisa diceritakan? Nggih, sejarahnya semua itu kelihatannya serba kebetulan semua. Ya. Kenapa 3 tahun yang lalu saya harus ketemu sama Insinyur Dudi Krisnadi, Ya. keloris. Menurut saya keloris di Indonesia. Jadi beliau adalah sebetulnya pakar kelor pertama di Indonesia. Kebetulan satu desa dengan saya, rumahnya, maksud saya istrinya, mertuanya yang saya kenal semua. Terus setelah ngobrol-ngobrol, dari situ saya terinspirasi cerita-cerita provokasi dari Pak Dudi, sehingga saya terprovokasi, sehingga dalam benak saya kelor ini jawaban untuk masa depan dunia. Saya sudah berpikir itu 3 tahun yang lalu, betul. Ya. Terus Kang Dudi saya ajak ke lahan di sini. Waktu itu ada tanaman telo yang umurnya baru 4 bulan. Sebetulnya ada cerita yang harus saya ceritakan bahwa Kang Dudi waktu itu memprovokasi saya. Telo ini kalau dibeli berapa? 3 hektar, biaya tanamnya berapa? Saya kurang lebih 10 juta, tak ganti 10 juta, bongkar tanam kelor. Terus saya panggil bulldozer, saya tanam ini, telonnya saya bulldozer semua. Terus saya mulai pendederan benih, biji, tumbuh, tanam kelor. Di situ waktu itu coro bahasa ininya tuh berdarah-darah. Karena ketiga, kelor itu waktu awal tumbuh itu butuh air. Jadi saya ilmu mengenai tanam kelor juga belum punya, segala macam punya. Jadi ini bahasa ini nih trial and error ya. Enggak, apa itu coro anunya apa itu? Ya, mencoba, gagal, coba lagi, gagal. Jadi saya sebetulnya belum berhasil menanam kelor, tapi sampai detik ini saya sedang belajar berkebun kelor. Jadi kalau di NTT itu ada hutan kelor, itu tidak ada masalah. Ya, tapi ketika jenengan itu berkebun kelor secara sistematis, secara ini sengaja menanam kelor untuk berkebun, itu menjadi masalah karena akan berdatangan masalah-masalah yang baru. Hama, penyakit tanaman. Nah, ya.
Terus kebetulan sejak tahun 86 itu saya sudah membudidaya tanaman di sini itu secara organik, secara tidak sengaja juga. Karena saya punya kotoran walet, kotoran guano, saya tanamkan itu. Kenapa pertanyaannya kalau saya kok kelihatannya petani organik, itu sebetulnya enggak, kebetulan. Kebetulan saya punya kotoran walet, saya sebarkan di lahan dan bagus, itu saja. Enggak taunya walet itu ya organik gitu. Subhanallah, jadi ini tambah kepingin tahu soal budidaya tanaman kelor. Nah, yang sejauh Mbah tahu, budidaya tanaman kelor ini yang sudah dilakukan Mbah tadi pertama berkenalan dengan Kang Dudi dan sudah dilakukan di kebun Desa Ngawenombo ini seperti apa, Mbah? Jadi inspirasi pertama itu tanam kelor itu karena pengetahuan yang diberikan oleh Kang Dudi bahwa kelor itu satu-satunya tanaman di dunia yang diciptakan oleh Allah, ya, itu dengan segala macam nutrisi, vitamin dan segala macam paling lengkap. Ya, dari situ saya berpikir bahwa tanaman kelor memang harus ditanam. Terus sebagai petani juga tersirat sebetulnya pertanyaan yang klasik, ya, kalau saya nanti sudah nanam, terus panen jualnya kemana? Kang Dudi jawabannya, udah lama itu mah gampang. Ya, waktu itu Kang Dudi sudah kenal dunia kelor, dunia luar dari ini. Kalau saya kenalnya kan di dalam desa ini, kelor di desa ini, yang mana manfaatnya, yang jenengan mungkin pernah dengar itu hanya untuk hal-hal yang mistis-mistis. Tapi nyatanya di situ Kang Dudi memberitahu saya bahwa kelor itu lengkap vitamin, asam amino dan segala macam, dan saya sedikit tahu dan mau tahu juga, belajar juga, akhirnya saya berpikir bahwa kelor ini memang saya harus nanam. Nah, nanamnya gimana, Mbah, supaya bisa tumbuh subur yang sudah Mbah lakukan di desa ini? Seperti tanaman-tanaman yang lain, itu butuh pembenihan dari biji, karena kelor kan bisa ditanam dua macam, dari batang, disetek, ditancap, itu hidup, terus dari biji. Cuman keterangan dari yang saya baca-baca itu, kalau dari biji itu umurnya bisa sampai 60 tahun, kalau disetek itu sekitar 12 tahun, karena akarnya tidak kuat, tidak ini. Saya memilih dari biji. Karena waktu itu Kang Dudi juga memberikan biji kelor yang beliau dapatnya dari NTT, dan saya menghargai itu. Terus saya memperlakukan seperti benih-benih yang lain. Lahannya setelah itu diborduser, kan diratakan, terus ditanam per biji, per lubang, dilubangin. Setelah biji itu tukul, ya, terus ditanam satu benih, satu lubang. Ada jarak tertentu, Mbak? Jarak tertentu waktu itu kami menentukan jarak 1 meter per tanaman. Iya. Terus dalam perkembangannya sekarang ini sudah 3 tahun, ada semacam ya percobaan itu tadi, saya bilang ini ya dari 1 meter, tengahnya saya tanam lagi. Artinya jarak menjadi 0,5 meter. Kok masih bagus? Ya. Terus panennya tetap sama, sekitar 40 hari. Ya, tiap 40 hari panen, karena daun itu cepat. Apalagi kalau ada air musim hujan begini. Itu dipupuk enggak, Mbah? Selalu harus. Perawatannya seperti apa? Perawatannya itu setiap 3 bulan sekali itu dipupuk. Pakai pupuk organik yang tadi Mbah sampaikan? Organik, ya. Enggak, tapi yang terakhir ini, yang setelah 2 tahun ini, kami sudah bisa membuat pupuk organik yang sesuai dengan anjuran-anjuran ahli-ahli perpupukan organik. Jadi pakai fermentasi, pakai campuran-campuran, ada kotoran hewan, ada macam-macam lah. Itu jadi kita sudah memproduksi itu sendiri.
ternyata tanaman khususnya daun kelor ini sangat bermanfaat untuk gizi dan tubuh manusia. Betul, betul. Sebelum dikonsumsi oleh kita, Mbah, mitra desa yang ada di rumah kan juga ingin tahu bagaimana sih prosesnya sebelum kita konsumsi. Setelah dipanen itu apa langsung dimakan begitu saja atau ada proses yang jadi, sudah Mbah lakukan? Pemanenan itu ada dua macam. Ya. Satu pemanenan daun, Ya. dipetik, Manual terus kalau gitu, ya. jarak sudah sekitar 2 meter, kalau kita kita tekuk, Ya. itu kebanyakan patah, jadi harus dipotong. Lebih dari 2 meter harus dipotong. Dipotong. Ya. Nah, jarak pertama dulu pemotongan pengertian kami itu 3/4, 75 cm dipotong. Ya. Tapi sekarang makin lama makin ini kami belajar dengan kelor sendiri. Ya. Jadi lebih baik dipotong di bawah jarak 10 cm 10 cm. ya. Terus dipotong aja pakai gergaji, jangan pakai parang. Apa bedanya? Bedanya kalau pakai parang mungkin ada kulit yang ini sehingga kulitnya itu kalau nggak ada air itu buka, dimasukin hama penyakit. Ya. Ini kalau dipotong dengan gergaji itu selain rata juga tumbuhnya di samping-sampingnya itu bagus. Nah, setelah itu dipanen, yang Mbah sudah lakukan selama ini seperti Nah, apa? setelah dipanen seperti jenengan ini tadi kita dari sana, ibu-ibu sedang mengerjakan rontokan, rorot, ya. Setelah rorot nanti akan dicuci di ruangan di dalam itu dicuci. Ada air ya. Ada air yang ini, ada ozon apa segala macam ini. Terus setelah itu dikeringkan pakai spinner. Selama berapa? Ya sampai akhirnya keluar, kering, enggak keluar air. Jadi daun kelor ini bersih walaupun masih basah, tapi tidak mengandung butiran air. Ya, terus masuk ke ruang peniris pengering. Ya, sampai benar-benar Ya, kering ya. dikeringkan itu dengan suhu sebetulnya anjurannya maksimal 40 derajat Celcius. Anjurannya, tapi kami di sini karena kita memakai tambahan mesin dehumidifier, ya kita. Apa itu, Mbak? Itu mesin untuk pengering tapi sistem dingin. Ya. Sistem dingin. Nanti alatnya ada di dalam. Terus suhu yang kami rekomendasikan di ruangan pengering ini itu adalah 36 derajat Celcius. Dalam 36 jam, maksimal 2 kali 24 jam itu sudah kering. Dengan catatan tegangan listrik stabil di 210 sampai 225 volt. Itu peralatan berjalan semua, lampu berjalan semua. Nah, setelah kering baru itu menjadi produk. Produk itu daun kering. Daun kering, ya. Ya, terus daun kering mau dibuat serbuk. Ya. Ya, digiling. Ditumpuk, digiling. Digiling pakai mesin giling. Ya, yang harus standar ini ya, standar untuk food grade ya. Ya. Kita usahakan itu, jadi memang itu kita butuh inovasi terus. Ya. Makanya tadi saya matur, saya masih belajar terus. Ya, dari guru saya Pak Dudi Krisnadi ini. Dan untuk tepung sendiri itu juga ada kelembutan masing-masing. Ya. Dari tepung bisa untuk ngisi kapsul, bisa untuk teh kelor, ya. Terus bisa juga untuk campuran untuk makanan-makanan. Contohnya, Mbak? Kami di sini ibu-ibu PKK di desa ini sudah mencoba makanan yang berbasis kelor. Salah satunya yang berhasil adalah cao kelor. Cao kelor yang biasanya dari daun cao, ini dari daun cao tetap, tetap, tapi dimix sama serbuk kelor. Jadi produk minuman cao kelor. Enak, nanti jenengan bisa coba. Nanti coba. Dan terus ada coklat kelor. Ya. Coklat kelor ini ada pengalaman dari Pak Dudi ketika ingin memberi putra-putranya itu asupan kelor. Kesulitan, nggak mau pahit atau langu. Terus Bu Titi itu berinisiatif untuk menipu anak-anaknya dengan coklat dicampurin serbuk kelor. Walaupun itu ada juga rahasianya sendiri, Pak.
Terus selain itu apalagi produk yang bisa? Banyak teman-teman dari Jember, dari ini ya. Terus kalau sekarang yang sedang diusahakan oleh Kang Dudi itu adalah pengusaha mie, ya, mie kelor. Mie kelor. Nah, saya sendiri juga belum masuk ke situ, ya. Tapi ini nanti harapannya ke depan adalah sebagai makanan, insya Allah jadi makanan dunia. Subhanallah. Gizi untuk kelor ini menyehatkan dunia. Terus bahan-bahan yang lain itu yang paling laku sebetulnya itu di kosmetik. Di kosmetik. Karena dari kelor. Dari bahannya dari kelor. Kelor itu juga mengeluarkan produk yang dari bijinya itu minyak kelor. Minyak kelor. Kernel seed oil, KSO istilahnya itu. Jadi biji kelor dikoncek terus dipres pakai tekanan kira-kira 150 PSI, dia akan kayak kacang dulu, kacang jadi dikeluarkan minyaknya. Pak Dudi punya mesinnya, itu dipres sampai itu terus keluar tetesan-tetesan minyak kelor, didiamkan selama berapa minggu itu baru nanti larutannya mendap semua, dan minyaknya ini memang istimewa untuk kosmetik. Konon ceritanya produk-produk kosmetik dari luar itu sudah memakai minyak biji kelor. Hari ini di RPP Pak, halo, ada gubernur seluruh Indonesia dalam program percepatan pembangunan gubernur-gubernur. Nyari kelor nggak ada satupun. Berawal dari persahabatan Mbah Agus Kelor dengan seorang pengusaha bidang hortikultura yang telah lama bergelut di bidang tanaman kelor atau Moringa oleifera sejak 6 tahun lalu. Kini persahabatan itu mengantarkannya penghargaan dari Jerman karena telah menemukan cara mengunci nutrisi kelor terbaik di dunia. Sehingga meskipun telah diolah, nutrisi kandungan gizi produk kelor Blora tetap tinggi. Kelor Blora mengandung 18 asam amino yang dibutuhkan untuk membangun tubuh yang sehat dan bugar. Kandungan asam amino paling tinggi dibandingkan dengan sumber makanan lainnya, sehingga sangat tepat untuk menangani gizi buruk. Banyak negara-negara dari Afrika yang meminati hal ini. Ia adalah Ai Dudi Krisnadi yang mendirikan kampung konservasi kelor di desa Ngawen Ombo. Berkat kerja kerasnya, kini ia bersama beberapa rekan, salah satunya Mbah Agus Kelor, telah berhasil menanam kelor seluas 3 hektar, sekaligus membangun Puri Kelor Indonesia, Kelorina, sebagai pusat pendidikan dan pelatihan budidaya kelor. Tepatnya pada bulan Agustus tahun 2015. Pada awalnya pertama kali kita nanam kelor, masih ada pertentangan di masyarakat karena kelor di masyarakat Jawa masih dianggap mistik. Tetapi menurut kami dengan adanya tanaman kelor ini dapat membantu kegiatan yang pertama gizi bagi keluarga. Jadi moto kami adalah revolusi nutrisi untuk masing-masing tiap-tiap keluarga. Di samping yang itu, yang kedua, kita dapat meningkatkan perekonomian ibu-ibu yang khususnya ibu-ibu yang sudah sepuh, bukan usia produktif, sehingga dapat kita pekerjakan di kebun kelor kami dengan dia melorot tanaman kelor, daun kelor, kita hargai untuk 1 kilonya Rp2.000. Dan lumayan sekali setiap ibu-ibu melaksanakan proses lorot kelor, dia bisa membantu ekonomi bagi keluarganya masing-masing. Dengan adanya kelor di sini, kami sebagai ibu rumah tangga juga senang sekarang ada kelor yang bisa dimanfaatkan untuk ya nambah-nambah penghasilan di keluarga kami. Dan setiap hari kita masak kelor untuk menu-menu untuk makanan di keluarga kami. Seperti dibuat itu untuk sayur, untuk kayak bakwan,
Dan juga kami di sini ada kelompok masak untuk ibu-ibu PKK. Setiap hari kami jualan yang produknya dari kelor. Terus ini lahan-lahan yang di hutan ini kebetulan kami punya angan-angan ya bahwa di desa kecil ini kami mau mencoba untuk mendesain satu desain bahasa kerennya itu integrated farming. Seperti apa Mbah? Ini obsesi Mbah. Jadi ketika saya membuat pupuk itu dari kohe itu singkatan kotoran hewan. Ya. Hewannya saya pelihara sendiri. Ya. Ada kambing, ada sapi, ada ayam. Nah, ini seperti di sini ini kan rencana untuk kandang kambing. Terus sapi nanti ini terus di bawah juga ada ini. Jadi kotoran dibuat pupuk organik untuk nanam kelor. Hasil kelor ini bisa untuk segala macam, pokoknya muter terus. Bahkan sekarang ini kami sedang menanam pepaya di lahan perhutani yang sudah digarap rakyat. Masih di dekat desa Ngawenombo ini? Di Ngawenombo itu kelilingnya hutan. Iya. Dalam acara ini rencana saya integrated farming itu tadi termasuk lele itu juga. Karena dari kelor ketika untuk makanan nggak bisa, untuk hewan ternak. Nah, hewan ternak, makanan ternak itu termasuk nanti di limbahnya daun kering. Itu digiling untuk campuran makanan lele, rencananya seperti itu. Jadi semoga ini formulasinya sedang kami godok terus. Ya, rodok keminter. Godok terus nanti sehingga bisa membuat pakan lele. Campurannya? Ada tepung maggot. Maggot itu apa Mbah? Maggot itu larva dari lalat. Cuman lalatnya yang bukan. Ada penemuan baru yang sedang selidiki, sekarang sedang sibuk ini dunia membicarakan, namanya BSF. Apa? Black Soldier Fly, lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam. Ya, kalau jenengan nanti di googling apa itu BSF atau ini nanti akan bisa tahu. Yang kebanyakan orang yang ini tuh menjijikkan ini, padahal itu wah luar biasa menurut saya. Jadi itu saya sekarang sedang mengembangkan itu juga. Sedang dikembangkan juga? Iya betul. Nanti bisa lihat. Ya, jadi lalat BSF campur tepung kelor, campur tepung azola. Azola yang kayak yang ganggang itu yang di air itu. Terus nanti ada tepung kedelai, ada apalah segala macam ini. Kan sudah ada referensinya, kandungan masing-masing raw material itu kan ada. Tinggal kita nge-mix, kita nanti capaian dari proteinnya berapa, ini berapa, sehingga campurannya harus berapa kilo. Tapi tepung maggot ini adalah sebagai pengganti tepung ikan. Jadi lebih murah. Lebih murah karena ketika tepung ikan itu sekarang masih import. Ya. Kalau harga dolar itu tinggi, yang kasihan itu petani. Makanya saya memberi solusi jawaban kepada petani nanti. Makanan apa saja, bisa lele, bisa kambing, bisa sapi, bisa ini. Semoga diizinkan masih untuk mewujudkan itu. Konco tani, kiprah warga desa Ngawenombo di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, semoga dapat menginspirasi kita semua. Demikian tayangan Pelangi Desa untuk edisi kali ini.
Selamat berkarya dan salam kami dari desa.